Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin membawa saudara sekalian panggilan Tuhan. Dan hari ini saya ingin menolong saudara sekalian untuk mengerti bahwa ada orang-orang yang kita anggap sederhana, tetapi karena mereka sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dilepaskan dari dosa masa lalu, maka kemudian mereka bisa terlibat secara luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti apa yang Engkau katakan pada hari ini bagi kami, supaya kami sesederhana apapun hidup kami, kalau kami sudah bertobat, sudah lahir baru, dilepaskan dari kutuk, kami mulai terlibat dan tidak ada pilihan lain. Kami harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini memahami bahwa Tuhan memanggil
Matius yang aktif di rumah cukai. Tuhan memanggil 4 orang murid yang pertama, namanya Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, yang sedang menjadi nelayan, sedang aktif. Dia panggil satu, semua orangnya aktif. Maksudnya ialah justru kalau saudara orang yang aktif dan punya pekerjaan, Tuhan memanggil engkau untuk engkau sekarang meningkat lebih tinggi kepada aktivitas kerajaan Allah. Oh, saudara sekalian, ini banyak sekali kita tidak mengerti, di mana kita membayangkan, ya tunggu nanti sudah pensiun baru melayani Tuhan. Oh tidak, saudara sekalian, tidak begitu. Bahkan anak-anak muda pun, saya mendengar dari cerita teman saya di Ethiopia. Di sana anak-anak tamat SMA semua didoakan supaya mereka melayani selama 1 tahun sebelum masuk universitas. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam plan seperti itu nanti menjadi orang yang sukses di masa depan. Mereka sebut 1 year for Christ. Luar biasa. Maka mereka kemudian terlibat benar-benar dalam pekerjaan Tuhan. Mereka pergi ke daerah-daerah yang justru kadang-kadang di bagian utara Ethiopia itu agak berbahaya. Tetapi mereka pergi ke sana dengan sukarela sebagai anak muda dan di sana memberitakan Injil. Itu maksud saya menyampaikan firman Tuhan ini hari ini. Ini ibu-ibu ini pada nganggur ya? Oh tidak, saudara sekalian. Salah satu misalnya Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Loh, bendahara kerajaan. Mungkin kalau sekarang kayak menteri keuangan. So, masih dengar saya? Tidak nganggur dia, ngurus suaminya yang bendahara Herodes. Ya. Terus yang lain-lain ya. Semua perempuan-perempuan ini ya, oke. Dan juga beberapa orang perempuan, ayat 2, yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, atau beberapa orang perempuan. So, masih ingat ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus berkunjung ke Betania, ya. Maria duduk di ujung kaki Yesus. Tetapi ada satu orang yang sibuk memasak, namanya Marta. Waktu itu salahnya Marta sih, waktu itu dia iri hati dengan kakaknya yang duduk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Tapi sudah lihat, sesudah ditegur oleh Yesus kemudian dia berubah. Nanti sebentar saudara silakan baca dari Yohanes pasal 12. Ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya itu, ya sekarang sekitar 50 juta, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan di sana bahwa Marta sibuk juga melayani, tapi sekarang sudah bertobat, tidak komplain lagi. Tuhan tidak bisa memakai saudara walaupun saudara mau melayani Tuhan, kalau saudara masih terus komplain kepada Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini pesannya ialah justru kalau saudara orang yang sibuk, orang yang banyak kegiatan, Tuhan memanggil engkau hari ini untuk melayani pekerjaannya, supaya engkau sekarang mulai sibuk dengan kerajaan Allah, mulai sibuk dengan mendukung pekerjaan Tuhan seperti apapun yang saudara mau kerjakan. Di gereja kami sangat dalam pergumulan, saudara sekalian. Sampai sekarang kami belum menemukan seorang pun koster gereja. Tidak tahu kenapa, ya. Padahal di tempat-tempat yang lain, koster gereja itu di gereja yang lain, koster gereja itu disebut sebagai anggota majelis gereja. Suatu kedudukan yang terhormat, tetapi pekerjaannya pekerjaan praktis. Karena apa? Tidak semua orang punya kesempatan untuk
menyapu, mengepel gereja, menyusun kursi. Apalagi sekarang masa apa? Di mana kita tidak boleh duduk berdekatan. Maka haruslah ada orang yang mengatur jarak dari kursi-kursi itu. Saudara pemirsa, mari kita mulai sadar bahwa Tuhan memanggil orang yang aktif, orang yang rajin, orang yang sedang sibuk untuk melayani pekerjaannya. Mengapa demikian? Supaya nanti ketika kita masuk dalam pelayanan, kita menjadi orang yang tidak mengenal lelah, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi salah satu tanda bahwa saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, saudara bukan nunggu SK untuk bekerja bagi Tuhan, tapi saudara sendiri aktif menawarkan diri kepada gembala, kepada pendeta di gereja saudara sekalian, bahwa saudara mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tolong dengar baik apa yang saya katakan. Jangan menunggu SK, surat keputusan baru sudah mau melayani Tuhan. Saya tidak mau melayani Tuhan, saya malu nanti dikira orang menawarkan diri. Justru menawarkan diri untuk pekerjaan Tuhan itu yang paling terhormat dalam kerajaan Allah. Di sini tidak ada SK, Pak ibu-ibu ini, tetapi mereka melayani dengan setiawan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong para pemirsa yang terutama di kampung-kampung kami di sana Tuhan, tolong gerakkan mereka lewat firman Tuhan hari ini, supaya walaupun mereka penyadap karet, petani kelapa sawit, peladang, dan berkebun, kami berdoa supaya mereka semua hari ini digerakkan oleh Tuhan untuk datang kepada pendeta, menawarkan diri untuk mengerjakan sesuatu di gereja masing-masing, supaya kami ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.